Perkenalkan, nama saya Joni, NIM 2020310065, Prodi Agribisnis. Saya berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya dari Kabupaten Penggayang, Kecamatan Seluas. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari ujian akhir semester dari mata kuliah pembangunan pertanian. Oke, soal yang pertama. Pembangunan pertanian yang saat ini ada di daerah saya yaitu pembangunan sarana produksi seperti pembangunan infrastruktur, seperti dibangunnya saat ini jalan tani, juga pembangunan produksi seperti diberikan pupuk-pupuk bersubsidi dan peralatan pertanian. Dengan adanya jalan pertanian, masyarakat di daerah saya dengan mudah untuk mengakses ke lahan pertanian. Dengan adanya peralatan-peralatan yang diberikan dari pemerintah, seluruh masyarakat petani di daerah saya juga dapat dengan mudah untuk melakukan aktivitas pertanian, seperti disediakan pupuk, disediakan racun rumput, disediakan racun hama, dan masih banyak lagi. Selain itu, pembangunan sarana transportasi tadi seperti jalan yang memiliki banyak fungsi seperti sebagai jalur untuk membawa peralatan produksi seperti peralatan mesin, juga sebagai sarana untuk membawa produk hasil tani ke tempat akan dikelola atau diperjualbelikan. Soal nomor 2, seberapa penting pembangunan pertanian tersebut menurut saya? Yaitu sangat penting ya, karena dengan adanya jalan tani atau jalan pertanian, petani di daerah saya memiliki kemudahan untuk mengakses ke pasar atau tempat menjual produk hasil tani. Petani juga dapat membawa peralatan pertanian seperti traktor untuk bajak sawah atau semacamnya. Petani juga dapat membawa pupuk yang berat bobotnya bisa mencapai 50 kg dengan menggunakan kendaraan roda 4. Seperti yang saya ketahui saat ini bahwa jalan tani di daerah saya sendiri masih bentuknya tanah, belum aspal ataupun kerikil. Selain jalan tani tadi, yang tidak kalah penting yaitu dengan disediakannya pupuk bersubsidi dan disediakan peralatan pertanian seperti tong semprot atau tangki semprot. Selain itu juga disediakan seperti racun-racun rumput, racun hama. Itu juga menjadi bagian terpenting menurut saya di pembangunan pertanian di daerah saya. Dengan adanya fasilitas yang pemerintah sediakan tersebut, saya merasakan bahwa pemerintah juga memperdulikan pertanian. Terkhusus di daerah saya sendiri, saya merasakan bahwa pemerintah ikut andil dalam pembangunan pertanian di daerah saya. Yang nomor 3, apa dampak dari adanya pembangunan pertanian tersebut? Menurut saya, yang saya ketahui ada 2, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif dari adanya pembangunan pertanian seperti jalan tani tadi memiliki dampak yang positif yang menurut saya baik, yaitu pemerintah memberikan jalan sebagai akses kami untuk mengakses ke lahan pertanian kami.
Sedangkan dampak negatif dari adanya pembangunan infrastruktur transportasi tadi, dampak negatifnya yaitu masyarakat menjadikan lahan pertanian tersebut sebagai pemukiman. Itu merupakan dampak negatif dari jalan tani. Adapun dampak positif dengan dibagikannya pupuk bersubsidi, dibagikannya seperti pestisida gitu, yaitu dapat membantu kami mengurangi pembelian secara pribadi di pasar yang harganya memang cukup mahal. Namun dari segi positif tadi kita juga mendapatkan yaitu segi negatifnya dengan penggunaan pestisida berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, dampak positifnya juga kami dipermudah ya, karena pada dasarnya harga peralatan pertanian begitu mahal sehingga tidak semua petani mampu untuk membeli. Salah satunya sebagai contoh tadi yaitu traktor. Jadi menurut saya dampak dari adanya pembangunan pertanian ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun ciri-ciri dari pembangunan pertanian tadi, ini jawaban dari nomor 4. Adapun ciri-ciri pembangunannya tadi yaitu dibangun atau digusur jalan yang tadinya hutan, digusur menjadi suatu jalan yang lebarnya sekitar 4 meter sebagai jalur akses ke lahan pertanian. Ciri-ciri dari jalan tersebut masih menggunakan tanah yang belum menggunakan kerikil ataupun aspal. Karena pada dasarnya lahan pertanian di daerah saya masuk ke wilayah pelosok atau desa, karena kami jauh dari jalan raya, jauh dari yang namanya jalan raya seperti mengakses ke pasar atau ke kota. Di daerah kami juga masih sangat minim pengetahuan tentang teknologi. Selain itu, ciri-ciri dari pembangunan pertanian seperti sarana produksi seperti diberikannya pupuk bersubsidi tadi, yaitu ciri-cirinya dengan adanya penyuluhan, petani mengikuti penyuluhan agar dapat pengetahuan yang lebih tinggi tentang penggunaan pestisida dan diikut sertakan dalam kelompok tani. Dengan bergabungnya masyarakat dalam kelompok tani tadi, masyarakat dapat membeli pupuk dengan harga yang cukup murah karena pupuk tersebut bersubsidi. Yang pada dasarnya harga pupuk seperti pupuk NPK yang kalau di daerah saya sebagian besar masyarakat sebagai petani lada, seperti pupuk NPK yang harganya tinggi, kalau tidak bersubsidi harganya bisa mencapai 300.000. Karena adanya subsidi tadi harganya hanya 150 per karung. Kemudian yang nomor 5 yaitu tantangan dari pembangunan pertanian tadi. Yang menjadi tantangan dari pembangunan tadi yaitu bagaimana cara agar masyarakat di daerah saya menerima yang namanya bujukan atau ajakan pemerintah untuk mengembangkan suatu pertanian, seperti membantu menyadarkan masyarakat di sekitar saya yang masih minim pengetahuan tentang teknologi pertanian. Yang menjadi tantangan tadi seperti diadakan penyuluhan, karena tidak mudah untuk mengajak orang-orang di daerah saya untuk bergabung ke dalam kelompok tani, karena di daerah saya orang-orangnya sendiri lebih memilih untuk mengelola lahan tani sendiri, karena menurut masyarakat di daerah saya bergabung dalam kelompok tani
tidak memiliki yang namanya keuntungan atau keuntungan lebih. Jadi tantangan terbesar untuk pembangunan kelompok tani di daerah saya adalah menyadarkan masyarakat. Sekian video atau presentasi jawaban dari ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kesalahan kata juga saya minta maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kepada Ibu dosen, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.